Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 infeksi saluran reproduksi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul infeksi yang berkaitan dengan saluran reproduksi. Next, di mana kami beranggotakan yang pertama, Rida Raudatul Jannah, Mutia, Aulia Rahmah, Nofridayanti, saya sendiri, dan Melia Andarasti. Next. Outline kita pada kali ini yaitu pertama pemahaman ISR, yang kedua ISR endogen, yang ketiga ISR iatrogenik, yang keempat penyakit menular seksual, yang kelima masalah ISR di beberapa daerah, dan yang terakhir adalah pencegahan ISR. Yang pertama itu pemahaman infeksi saluran reproduksi. Next. Nah, infeksi saluran reproduksi adalah semua penyakit menular yang menyerang saluran reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Infeksi menular seksual sendiri yaitu penyebab terpenting terjadinya ISR, yang dapat menimbulkan keluhan fisik, gangguan psikologis, dan gangguan keharmonisan perkawinan, bahkan kematian pada maternal dan perinatal. Next. Nah, ISR ini dapat menyebabkan komplikasi pada IMS seperti penyakit radang panggul, kehamilan ektopik, kanker alat kelamin, dan kemandulan. Dan IMS pada wanita hamil dapat berakibat buruk pada janin, yaitu dapat menyebabkan keguguran spontan, stillbirth BBLR atau berat bayi lahir rendah, dan kelahiran prematur, infeksi kongenital, dan kematian neonatus. ISR ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan tersembunyi. Dampak negatif ISR ini yaitu komplikasi kehamilan, penyakit radang panggul, menyebabkan kemandulan dan rasa sakit yang berkepanjangan, peningkatan penyakit menular infeksi saluran reproduksi, human papilloma virus atau HPV berujung pada peningkatan kasus kanker serviks, dan kematian. Selanjutnya itu infeksi saluran reproduksi endogen. Infeksi saluran reproduksi endogen ini merupakan akibat dari pertumbuhan tidak normal organisme yang seharusnya tumbuh normal di dalam vagina. Contohnya, seperti vaginosis bakteri dan kandidiasis. Infeksi saluran reproduksi endogen juga dihubungkan dengan persalinan prematur dan bayi berat lahir rendah. Next. Selanjutnya itu ada infeksi saluran reproduksi iatrogenik, yaitu infeksi saluran reproduksi yang disebabkan oleh prosedur medis yang kurang steril, dan ini diakibatkan timbul ketika penyebab infeksi atau bakteri dan mikroorganisme lainnya masuk ke dalam saluran reproduksi karena tidak sterilnya alat-alat medis seperti pemasangan intrauterin device, aborsi, dan proses kelahiran bayi. Next. Nah, beberapa gejala yang mungkin timbul antara lain seperti rasa sakit di sekitar panggul, demam tinggi secara tiba-tiba, menggigil, haid tidak teratur, cairan vagina yang tidak normal, dan timbul rasa sakit saat berhubungan seksual. Next. Penyakit menular seksual. Next. Nah, selanjutnya itu ada penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit mikroorganisme yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi. Contohnya itu seperti HIV/AIDS,
di mana penyakit menular seksual ini dapat menyerang laki-laki maupun perempuan, serta ditularkan dari seorang ibu kepada anaknya selama kehamilan dan persalinan. Next. Selanjutnya itu masalah infeksi saluran reproduksi di beberapa daerah. Next. Nah, prevalensi infeksi saluran reproduksi pada wanita hamil itu, contohnya pada Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, dan Kota Pekanbaru, di mana hasil laporan penelitian riset Litbang Kemenkes pada tahun 2016, yang pertama itu ada prevalensi chlamydiasis sebesar 5,9 sampai 6,6%. Yang kedua ada prevalensi gonore adalah sebesar 0,6 sampai 0,7%. Yang ketiga, prevalensi sifilis, yaitu sebesar 0 sampai 0,6%. Dan yang keempat, ada prevalensi trichomoniasis sebesar 0,6 sampai 4,7%. Yang kelima, prevalensi bakterial vaginosis sebesar 18,8 sampai 46,7%. Yang keenam, ada prevalensi candidiosis vulvoginalis sebesar 13 sampai 45,6%, dan yang ketujuh itu ada prevalensi herpes simplex 2 IgM yaitu sebesar 0,7 sampai 39,2% dengan gray area 5,2 sampai 10,5%. Dan yang terakhir itu ada prevalensi herpes simplex 2 IgG adalah 0 sampai 7,8% dengan gray area minus 6,6%. Next. Nah, akibat tingginya prevalensi kasus infeksi saluran reproduksi dan berbagai penyakit yang ditimbulkannya tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga berpengaruh kepada tingkat produktivitas dan kualitas hidup perempuan maupun laki-laki, yang pada akhirnya seluruh masyarakat. Infeksi saluran reproduksi tidak seperti infeksi lainnya. Mereka sangat lekat dengan stigma dan merefleksikan adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan infeksi saluran reproduksi. Pencegahannya itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu peningkatan kebersihan individu, contohnya menghindari penggunaan vaginal dosing. Yang kedua itu peningkatan akses fasilitas kesehatan yang bermutu dan promosi perilaku mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu sterilisasi alat medis, disiplin, mengikuti protokol standar penggunaan peralatan, dan screening atau pengobatan. Dan yang terakhir itu melakukan seks dengan aman. Nah, ini ada beberapa referensi dari materi kami. Next. Next. Terima kasih. Mungkin cukup sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.